di 3 provinsi ini, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, Iya. sempat masing-masing daerah paling miskin di provinsi ini ada di Teluk Tomini. Dalam artian seluruh Indonesia harusnya kita bisa melakukan Setiap 5 ini tahun ada ini. agar supaya kredibilitas pemilu itu sendiri Benar. pasti akan lebih meningkat gitu, dikarenakan ada keterlibatan mahasiswa sebagai salah satu pemantau dari penyelenggaraan pemilu itu. Sudah ada beberapa partai politik lewat ketua partainya yang datang untuk mengatakan bahwasanya Pak Rektor, Pak Edward harus siap gini kalau udah layak untuk maju pilkada dan sebagainya. Tetapi Halo teman-teman semua. Jadi hari ini spesial, Seram Inspirasi itu berada di gedung ya, pusat pengetahuan ya di Gorontalo, di Rektorat Universitas Gorontalo, dan hari ini bersama Pak Rektor kita, Pak Profesor Dr. Edward Wolok, STMT. Terima kasih Pak sebelumnya sudah mengizinkan kita untuk ada di ruangan ini Pak. Oke, sama-sama Iswan. Ya, sebelumnya saya mau ikut berbelasungkawa Pak atas meninggalnya kakak Pak. Terima kasih. Ya Pak, jadi ini sebenarnya dari dulu banget gitu, pengen banget gitu ngobrol dengan Pak Rektor di podcast ini. Cuman ya, alhamdulillahnya hari ini kesampaian dan di tempat istimewa juga ini. Terima kasih banyak untuk jodohnya tempatnya, baru hari ini. Jodohnya baru hari ini, benar-benar Pak. Nah, yang menarik Pak, ada yang ingin saya coba ulik gitu. Banyak juga masyarakat mungkin sekarang taunya ya Pak Edward adalah seorang rektor gitu, banyak sekali juga mahasiswa yang ada di UNG ini yang kenal. Tapi saya pengen coba dari sisi lain, masa kecil Pak Edward. Saya pengen mulai dari masa kecil Pak Edward. Boleh nggak Pak? Nah, masa kecil Pak Edward kan apakah di Gorontalo atau di daerah lain Pak? Boleh cerita sedikit Pak? Oke, jadi kalau masa kecil saya lahir besar di Gorontalo. Ya. Karena memang ibu saya itu orang Gorontalo asli. Orang Gorontalo asli. Marga Botutihe. Ya. Okay. Kemudian kalau papa saya itu dari asli Sangir tapi dari Manado. Oh, dari gitu. Manado. Jadi merantau ke Gorontalo sehingga di masa kecil saya tumbuh dalam 2 kultur ini. Oke. Gitu. Tumbuh dalam 2 kultur ini karena papa saya mualaf, keluarga masih sebagian besar di Manado. Oke. Gitu, dan ya itu tumbuh dalam 2 kultur ini, makanya kalau terlihat ya kadang-kadang karakternya ada Gorontalonya, ada juga Manadonya dikit, ya gitu. Campur aduk. Campur aduk. Jadi kalau itu saya dari TK, SD sampai SMP di Gorontalo, kemudian SMA baru saya mulai merantau gitu. Oh, dari SMA sudah merantau ya. Pak? Oke. Jadi di tahun 92 itu saya keluar dari Gorontalo? Ya. Oke, luar biasa. Orang lain itu nanti kuliah baru merantau, ini Pak Edward dari SMA. Ya. Nah, yang saya penasaran Pak gitu, di saat merantau itu, dan kemudian ya oke, hasilnya kita lihat sekarang Pak Edward ada titik ini, peran orang tua, bapak atau ibu itu seperti apa sih Pak? Saya itu termasuk tipikal anak yang atas perintah orang tua itu saya 1 kali 1. Ya, jadi saya tidak pernah membantah perintah orang tua, termasuk dalam soal merantau tadi. Contoh, di tahun 92 ketika saya lulus SMP, itu saya ingin melanjutkan SMA di Jawa. Saya minta pingin di Bandung. Request di Bandung. Requestnya di Bandung. Almarhum mendiang papi saya, Haji Edison Wolok, mengiyakan. Oke, boleh, tetapi diputuskan di Malang. Karena ada kakak saya yang sudah kuliah di Malang, yaitu Stefanus Wolok. Saya tidak membantah. Meskipun di hati kecil saya menginginkan SMA di Bandung. Pengen di Bandung. Ya, itu contohnya gitu. Jadi kalau bicara soal peran orang tua seperti itu. Kemudian sama dengan keputusan saya untuk pulang. Pulang ke Gorontalo sebenarnya tidak ada dalam rencana desain karir saya untuk pulang Gorontalo, itu enggak.
Tetapi waktu itu ibu saya mengatakan, mendiang ibu saya, almarhumah Haja Kartin Bututihe, cuman dengan sedikit sindiran aja, mengatakan bahwasanya kayaknya kalau Inyo di Gorontalo, panggilan saya kecil itu Inyo gitu. Oh, Inyo ya. Oh. Ya, kalau Inyo di Gorontalo itu lebih mudah, bisa ada mami gini, kemudian istri anak Gorontalo jadi lebih ini. Ya udah, saya ikut. Meskipun waktu itu sedikit mengalami dilema ya, karena dengan struktur usaha yang dibangun di Jawa, Sudah mau jalan dengan nih. income per bulan yang cukup tinggi, kemudian harus pulang ke Gorontalo menjadi dosen luar biasa yang tidak ada honor tetap per bulan dan sebagainya. Merasakan Tapi itu. karena itu saya lakukan karena untuk menyenangkan hati orang tua saya, bakti sama orang tua saya, ya mungkin hikmahnya sekarang gitu. Oke, jadi bayangkan bisa di ini kalau misalnya saat itu ngotot ngeyel Ya. tetap di Jawa paling ya kita tidak podcast saat ini. Ya, dan orang tua saya mungkin tidak akan maksakan juga untuk ikut, tetapi ya itu tipikal, karena saya ingat betul bahkan papa saya dulu mengatakan kalau perintah orang tua itu selama itu mengandung unsur kebaikan harus diikuti. Diperintahkan perang, berangkatlah perang, belum tentu kau kena peluru kalau kau berangkat atas perintah orang tua. Ada Kayak gitu. ridho dari Jadi orang tua. kayak gitu doktrinnya gitu. Makanya saya bukan tipikal yang suka membantah gitu. Menarik, menarik. Cuman waktu ke Gorontalo, waktu balik ke Gorontalo itu memang sudah menikah Pak ya? Sudah, jadi saya menikah tahun 2003 Oke. dan itu rencananya kan memang istri saya, anak saya nanti akan saya bawa ke Jawa kan gitu. Iya, iya. Tetapi ketika dalam tempo 2 tahun lebih itu kita pisah gitu, saya juga ikut menimbang-nimbang ini kayaknya kok kurang baik ya. Gini akhirnya saya udahlah. Merubah langkah lah. Ya, merubah langkah dan lebih untuk memilih ya itu tadi karena apa ya permintaan ibu saya tadi, dan saya kan berpikir mungkin karena saya pernah mendengar ibu saya itu ada semacam keluhan. Artinya begini, kalau anak-anak yang lain, kakak-kakak saya itu diurus ibu saya taruhlah sampai usia lulus SMA dan kuliah. Kalau saya itu ibu saya merasa kok masih kurang ngurusnya. Ya udah. Karena SMA sudah. Ya, jadi saya bilang ya sudahlah, niatnya memang pulang itu untuk lebih menyenangkan hati ibu saya, berkumpul dengan orang tua, dengan keluarga itu aja sih sebenarnya. Toh kalau soal usaha bisnis kan tetap bisa dijalankan juga kan meskipun dari Gorontalo, meskipun tentu geraknya tidak sekenceng kalau langsung di sana langsung gitu di sana, ya. di Jawa, apalagi di Jawa. Ya, tetapi ya alhamdulillah semua so far hari ini baik-baik saja. Oke, mantap. Nah, ada yang saya penasaran tuh dengan istri Pak Oke. Edward nih. Konon katanya ini teman masa kecil ya? SD ya? Sebenarnya saya sama istri saya, Dr. Ceci Karim itu kita teman dekat itu dari SMP. Oke. Cuman saya juga kaget gitu pada saat ujian promosi doktor kemarin, pada saat ada pertanyaan tentang orang kecil, ternyata istri saya bilang kalau sudah pertama kali lihat saya itu dari kelas 6 SD. Kami beda-beda SD kan gitu. Jadi ketika kita akan pawai gitu, terus base campnya di halaman rumah mereka gitu di Taruna, ternyata udah lihat saya di situ itu. Kebetulan SMP satu kelas dan sebagainya, ya disitulah kita deket, pisah karena studi, SMA, kuliah berbeda tempat, ya mungkin juga karena dengan restu orang tua dan sebagainya, ya kalau jodoh nggak lari jodoh, kemana. iya, ternyata jodohnya memang sudah pernah ketemu ya dulunya. Nah ini mantap, berarti bisa disimpulkan Pak, di posisi sekarang, Pak Edward ada di posisi sekarang itu berarti peran orang tua sangat besar sekali gitu, karena saat itu tidak ini ya, bukan sangat besar sekali tapi krusial gitu, karena dalam setiap jabatan yang saya emban, apakah itu dalam bentuk penunjukan, pemilihan dan sebagainya, pasti saya konsultasi orang tua saya. Oke. Jadi kalaupun misalnya ketika dulu diminta untuk menjadi wakil rektor misalnya, saya tanya orang tua saya, kalau seandainya tidak disetujui ya saya nggak akan terima. Saya tipikal orangnya begitu. Poin utama adalah restu dari orang tua. Itu poin utama saya, restu orang tua gitu. Oke, dan akhirnya ya jadi rektor dan terpilih lagi nih. Ya Masya Allah. Nah ini sekarang Pak, kalau misalnya kita ngobrol soal
saat ini gitu. Oke. Waktu Pak Edward itu waktu mau untuk rektor kedua kalinya, itu ada satu apa namanya yang Pak Edward sering gaungkan waktu itu, the engine of King. Oh, the Ini engine gimana of sih, Pak? Teluk Tomini ya. Oke. Jadi itu sebenarnya berawal dari sebuah perenungan saya ketika saya berada di Gorontalo, kemudian bahkan itu sebenarnya waktu maju rektor periode pertama 2019, Oh, sudah ada ya. gagasan ini. Saya sudah menggagas terkait bagaimana UNG itu harus berkontribusi terhadap pengembangan kawasan Teluk Tomini. Oke. Kenapa pengembangan kawasan Teluk Tomini? Karena sebenarnya kawasan Teluk Tomini ini kan adalah satu kawasan yang terdiri dari 3 provinsi Iya. yang secara kultur bisa dikatakan hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di kawasan Teluk Tomini Oke. ini ada suku Gorontalo. Hampir di seluruh kawasan Teluk, hampir seluruh kawasan Teluk Tomini. Ada Gorontalonya. Ya, mulai dari Pulau Mondo Selatan itu banyak. Oke, Ya kan, kemudian bisa. kabupaten kota di Gorontalo udah pasti. Ya. Parigi Motong, Ada itu Gorontalonya juga. banyak. Iya. Tojo Una-Una, itu Gorontalonya banyak. betul. Banggai, itu Gorontalonya juga banyak. Gitu. Oke. Jadi artinya ada spirit yang sama untuk bisa kita rekatkan. Di samping secara geografis, kawasan ini sebenarnya dekat, hanya dipisahkan oleh teluk. Contoh Banggai itu kalau jarak ke Gorontalo lewat Teluk Tomini itu kurang lebih ya sekitar 180 km lah. Tetapi kalau misalnya lewat darat ke Palu itu hampir 500 kilo 500 lebih kilo gitu. Jadi lebih cepat Ini aksesnya. akan menjadi sebuah potensi yang baik karena memang ada keseragaman. Contoh hasil bumi dan sebagainya. Iya. Kalau dalam satu kawasan tentu dia akan menjadi sebuah daerah yang memiliki kapasitas produksi yang lebih besar Oke. dibanding secara parsial. Benar. Gitu. Nah, UNG harus hadir di sini untuk menjadi engine of Teluk Tomini. Aslinya apa? Menjadi mesin penggerak untuk Teluk Tomini. Karena kalau dulu pengalaman, kalau dia terkait dengan pemerintah daerah, kadang Iya. suka ada komplain tuh. Benar. Kenapa daerah ini, kenapa daerah Ya, ini. Tetapi terbatas ruang gerak. tetapi kalau UNG sebagai institusi pendidikan tinggi, dan kebetulan UNG ini merupakan satu-satunya nih, Oke. satu-satunya perguruan tinggi negeri yang berada langsung di kawasan Teluk Tomini. Karena kalau Samratulangi itu ada di bagian utara. Iya, tidak masuk. Ya, Tadulako juga ada di bagian barat sini ya. Ya cocok. Ya, jadi memang hanya UNG, tetapi kami Oke. tetap bermitra dengan dengan universitas teman-teman di lain. Tadulako, Samratulangi, di Unima, Haluoleo sekalipun, bahkan Unhas sekalipun. Itu untuk dalam hal mengembangkan kawasan Teluk Tomini sebagai bagian dari pengembangan Sulawesi, sebagai bagian dari pengembangan kawasan timur Indonesia. Artinya UNG ingin mengambil peran khusus di kawasan timur bagian utara, spesifiknya itu di kawasan Teluk Tomini. Dan Teluk Tomini ini semua orang menganggap kaya. Oke. Itu tidak ada yang membantah. Iya. Tetapi yang menariknya kemarin di 3 provinsi ini, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, Iya. sempat masing-masing daerah paling miskin di provinsi ini ada di Teluk Tomini. Padahal dengan potensi yang demikian besar. Nah, disinilah kita terdorong untuk menggagas terkait dengan kawasan ekonomi khusus berbasis pedesaan Teluk Tomini, yang itu merupakan mandat juga dari Menteri Desa. Tetapi tentu ini butuh proses. Setelah regional meeting yang kita lakukan, setelah melalui penelitian sintesa 1 yang kita lakukan, saat ini penyusunan sintesa 2, semua terus kita gulirkan. Dalam artian kita ingin kawasan ini menjadi benar-benar produktif, kontributif, dan bermanfaat buat masyarakat yang ada gitu. di sekitar. Termasuk buat Indonesia gitu. Dan pasti mayoritas masyarakat Teluk Tomini juga menyekolahkan anaknya pasti di UNG gitu. Goal apa namanya, kepentingan UNG. Ya, salah satu kepentingan UNG-nya kan ada di situ gitu. Artinya bisa dibayangkan kalau tanpa UNG berapa banyak anak-anak di kawasan ini yang tentu akan lebih sulit berkesempatan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri terakreditasi unggul gitu. Benar. Cuman Pak, ini kan menyatukan, visi ini kan berarti menyatukan ya minimal 3 daerah tadi yang ada di pesisir. Nah, pasti dong ada ego masing-masing di antara ini.
Nah, dari UNG sendiri Pak waktu menggagas ini pertama itu ada kendalanya? Ini menjadi lebih rasional untuk dilaksanakan karena kita tidak bicara soal leader. Kita hanya bicara, UNG sebenarnya bukan leadernya. UNG itu lebih kepada inisiator. Penggagasnya. Kepada inisiator, Oke, inisiator. kalaupun disebut leader, itu lebih kepada mengkoordinir terkait rancangan program. Dan ke semua daerah relatif menerima pada saat kita laksanakan regional meeting, itu dikarenakan kita tidak memaksakan potensi daerah lain ke daerah lain. Tetapi kita lebih mengoptimalkan potensi masing-masing daerah sehingga menjadi satu kapasitas yang lebih besar. Contoh, kalau kita bicara produksi kopra, kelapa, Bola Mongondo Selatan itu termasuk yang besar, wholesale. Tapi ketika dia berdiri sendiri, dibandingkan ketika dikolaborasikan antara kelapanya Bola Mongondo Selatan, Kabupaten Gorontalo, Parimo, dan Tojo Una-Una, tentu daya dobraknya akan lain. Daya produksinya juga bisa lebih besar. Termasuk daya tarik investor akan menjadi berbeda. Benar. Akan menjadi berbeda. Nah, ini yang akan kita optimalkan gitu. Sehingga ego itu tidak perlu ada. Artinya gini, kalau contoh, ya kita tidak perlu memaksakan misalnya pabrik besarnya harus ada di Bolsel. Iya, Pabrik besarnya di Kabupaten Gorontalo aja cukup, misalnya. Tetapi atau di Tojo Una-Una atau Bolsel sekalipun. Tetapi bagaimana produk dari semua daerah ini bisa disinergikan agar supaya kita bisa memiliki daya jual, daya tawar yang lebih bagus. Gitu. Ini keren. Nah, dengan pemerintah daerah, Pak, ini ada sempat ini nggak? Atau misalnya jadi partner atau apa? Alhamdulillah semua pemerintah daerah sampai sejauh ini tidak ada yang merasa keberatan. Semua alhamdulillah merasa mensupport gitu. Karena memang UNG kan tidak lahir dengan kepentingan UNG yang secara subjektif. Kalau mau ditanya gini, apa sih kepentingan UNG? Bayangkan kita ke depan gini. Hari ini UNG misalnya dari 24.000 mahasiswanya nih, dari 24.000 mahasiswanya, lebih dari 10.000 mahasiswa itu dari kalangan kurang mampu. Kalau andaikan kawasan ini menjadi kawasan yang lebih maju dari sisi ekonomi dan sebagainya, angka ini pasti akan turun. Masuk akal. Angka ini pasti akan turun. Tentu kontribusi buat UNG akan menjadi lebih baik juga. Dan gitu. Bisa jadi juga bukan ke UNG-nya saja gitu, tapi di kampus-kampus lain juga bakalan merasakan itu. Otomatis. Karena bisa kita lihat betapa animo setiap tahun, animo mahasiswa baru yang ingin masuk UNG itu cukup besar, daya tampung terbatas, tetapi lebihnya ini belum semua bisa diserap oleh perguruan tinggi swasta. Artinya kita didorong, dan ini juga menjadi bagian salah satu yang harus menjadi tugas UNG juga ke depan, bagaimana kita sama-sama membangun kapasitas daripada kampus swasta juga yang ada di Gorontalo. Ini keren ya. Nah, kalau misalnya ditarik Pak ke Gorontalonya gitu. Artinya di samping tadi sumber daya alam yang ada di Gorontalo juga ikut. Ini ada manfaat lain nggak misalnya Pak untuk Gorontalo ketika ini hidup gitu? Otomatis Gorontalo itu sebagai satu-satunya ibu kota yang ada di kawasan Teluk Tomini. Manado ada di utara, Palu di barat, Gorontalo yang ada di kawasan Teluk Tomini. Tentu dari sisi sektor jasa, kemudian fasilitas dan sebagainya, dia yang paling siap untuk menjadi hub. Dan ini kan bukan karena kita inisiasi, tetapi ini memang kondisi alamiah yang sudah terjadi. Gitu. Dan ini juga kan dari faktor historical dan sebagainya, semua kan ke sini. Dulu kita sering mengenal kalau hasil durian, kelapa, semua kan pasti dibawa ke Gorontalo. Gudang-gudangnya juga ada di Gorontalo untuk daya tampung. Artinya pintu keluarnya itu di Gorontalo. Sehingga Gorontalo ini akan menjadi hub, menjadi kota jasa. Khusus kota Gorontalo. Nah, kota jasa ini pasti dia akan lebih bergerak dalam dua hal sebenarnya. Kota pendidikannya dan sektor kesehatan. Tentu dua hal ini yang sangat penting. Dan ini kita menjadi bisa lebih mampu untuk bermimpi ke depan, karena UNG hari ini kan udah punya fakultas kedokteran. Yang mau tidak mau kapasitas dari pelayanan kesehatan di Gorontalo dan Teluk Tomini ini harus naik. Itu goalsnya. Ini keren nih. Nah, ini berarti kalau Pak Edward bilang tadi, ini gagasan ini bukan hanya nanti saat mau yang ke periode kedua ini. Bukan. Ini ya, dari ini sudah dan gagasan itu sebenarnya buat UNG sendiri itu mengajak teman-teman di UNG untuk bisa lebih fokus. Lebih fokus artinya begini, kita lebih ingin mengerjakan, meningkatkan, mengoptimalkan apa yang ada di hadapan mata kita.
Oke. gitu. Iya, iya, Sehingga iya, iya. kemarin ketika saya ke teman-teman di LP2M Peneliti, saya katakan, apa sih yang paling the best gitu kan dari Teluk Tomini ini? Teluk Tomini, Ada oke. beberapa kita yang paling bagus, the best, tetapi kita tidak bisa mengangkatnya untuk benar-benar bisa bersaing. Saya berikan contoh. Ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya berangkat ke Malang gitu, sekolah tahun 92, Malang termasuk salah satu daerah di Jawa yang aneka buah-buahannya cukup lengkap Ya, dan bagus-bagus. apel macam-macam. Semua, saya katakan di situ, waduh buah di sini semua bagus-bagus, Iya, kecuali pisang. Saya tidak menemukan pisang di Malang Oke. yang jauh lebih bagus, jauh lebih enak dari pisang di Gorontalo. Gorontalo. Iya, 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 iya. Oke. Iya, oke. Dan itu saya simpan terus bertahun-tahun. Sehingga ketika saya jadi rektor pada beberapa tahun lalu, ketika saya mengumpulkan teman-teman UMKM yang pengrajin produk Keripik olahan produk. pisang, Oke. dan waktu itu ada Munas PBSI dari seluruh provinsi di Indonesia datang Datang tuh, ke datang. Gorontalo. Kebetulan saya sebagai Wakil ketuanya. wakil ketua di PBSI, saya bawa. Jadi saya beli berapa dus itu produk olahan pisang ini, saya bawa nih ke Jakarta, saya bagikan. Semua bilang enak. Bahkan ada yang bilang lebih enak dari produk olahan pisang yang selama ini dari salah satu daerah di wilayah barat Indonesia yang sudah menjadi trademark gitu, iya. terkenal di Indonesia sebagai olahan pisang paling enak. Mereka bilang ini lebih enak. Oke. Artinya ini menjadi peluang buat kita Benar-benar. untuk lebih bergerak ke depan. Tinggal membesarkan bagaimana Ya, yang bisa dikenal gitu. ya itu sebenarnya kalau kita fokus ke situ dan buat UNG sendiri dampaknya besar. Contoh ketika di UNG lolos di Liga 1 di kompetitif mahasiswa kemarin, itu ada dosen dari ITB mengatakan begini, kok UNG ada di Liga 1? Oke, Karena menarik. Liga itu hanya tempatnya UGM, Iya, UI, UI. ITB, IPB itu berada. UNG ada. Oke. Ternyata setelah itu oleh setelah itu oleh dosen ITB tersebut mengatakan begini, oh UNG ternyata pantas berada di Liga 1 karena UNG mengangkat topik Teluk Tomini yang selama ini tidak ada yang mengangkat. Artinya itu menegaskan kita udah on the right track dengan Teluk Tomini berbasis desa. Bahkan kemarin kita punya prodi akuntansi, ketika akan diakreditasi kita nggak yakin tuh mau dapat akreditasi unggul. Tapi ternyata dari asesor ini harus unggul karena memiliki spesifikasi, sesuatu yang spesifik, differential value yang clear. Apa itu? Karena UNG mengangkat tentang akuntansi desa. Akuntansi desa, iya. Itu yang bikin akhirnya menjadi unggul. Nah artinya kita ingin apa yang ada, kalau istilah saya apa yang ada di teras rumah kita itu yang kita benahi lah. Kita tidak ingin repot-repot untuk membenahi apa yang sudah dibenahi oleh orang Sudah lain. pernah ada. Biarkan itu teman-teman yang lain yang membenahi. Tapi di sini kita lah, gitu ya. Sehingga kayak di Fakultas Perikanan kemarin ketika sulit gitu untuk publikasi untuk mendapatkan Q1 dengan indeks tertinggi gitu. Saya katakan ya kalau kita menggarap yang sudah umum pasti enggak. Coba kita bicara soal Nikkei. Ternyata benar ketika kita bicara soal Nikkei itu langsung Q1. Keunikan. Gitu. Ya. Keunikan yang kita miliki itu merupakan modal luar biasa dan itu bisa bersaing. Gitu. Inovasi-inovasi yang Pisang saya bilang tadi. Ikan asin yang orang bilang dalam artian ikan garam, itu punya bagaimana itu kan luar biasa enaknya itu. Benar. Dan kalau saya sajikan ke tamu-tamu semua mengakui sate tuna kita nggak ada tuh. Pak Menteri aja mengatakan ini the best sate tuna. Grade-nya luar biasa gitu ya. Nah ini yang harusnya lebih kita optimalkan ke depan, tetapi tentu ini bukan pekerjaan mudah. Benar. Dan untuk mengerjakan, melaksanakan, mengimplementasikan ini, tentu UNG tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa jalan sendiri. UNG harus berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh stakeholder. Nah enaknya sebagai sebuah institusi perguruan tinggi kan gitu, terbuka, semua stakeholder bisa untuk berkolaborasi. Bisa berkolaborasi. Kami sangat terbuka, sektor swasta, pemerintah, apa saja. Ini keren nih. Gagasan-gagasan ini sebenarnya mulai muncul gitu. Kemudian di samping itu deh Pak, setelah Pak Edward ini di periode kedua gitu, ada gagasan lain nggak? Artinya isu Teluk Tomini sebagai engine of K dari Tomini Bay ini sudah mulai jalan dan mulai
terlihat hilalnya lah Ya, istilahnya. ya, ya. Nah, kalau misalnya poin lain gitu. Contoh gini, saya sempat melihat kemarin tuh UNG itu meluncurkan kitab Oh, Mi'raji gitu. iya, iya, Nah, iya. ini saya mau sentuh sedikit, Pak. Ini hmm. untuk budaya Gorontalo Oke. gitu. Nah, kepikirannya itu bagaimana sih, Pak, sampai ada ini kitab Mi'raji? Jadi itu diskusi dalam kita dengan Oke. teman-teman, termasuk bagaimana dulu ketika masih waktu PR2, sebenarnya saya kan mendorong gitu. Gorontalo itu disebut sebagai salah satu daerah adat Yes. dengan budaya yang bagus, kuat dan sebagainya. Tetapi kita belum memiliki dokumentasi baku terkait semua struktur adat kita ini. Iya. Dan ini yang membuat generasi muda kadang tidak paham. Ya, sepakat. Ya, Iya, benar ya, sepakat. benar ya, Wan ya. Benar. Ya. Sepakat. Contoh nih, kenapa misalnya kalau kita ada di anak gadis kita itu ada apa? Istilah mandi lemon. Mandi lemon, benar. Ya. Pertanyaannya di anak umum paham nggak? Apa sih mandi lemon itu? Maknanya. Apa sih maknanya? Nah itu juga setelah Mi'raji itu juga akan kita atur tuh, supaya masyarakat bisa lihat, bisa tahu gitu. Artinya begini, jangan kita melaksanakan hanya karena faktor tradisi semata, tetapi sebenarnya ada nilai-nilai luhur di situ yang ingin disampaikan, sama seperti Mi'raji. Banyak dari kita dulu seolah-olah Mi'raji itu kan kita anggap ya udah dilaksanakan rutinitas tradisi setiap tahun untuk memperingati Isra Mi'raj. Benar. Padahal di dalam kitab Mi'raji yang ditulis oleh Bapu Jupanggola 200-an tahun lalu, itu kan mengandung hikayat yang luar biasa. Betul. Tetapi selama ini kan itu agak sulit untuk dipahami karena dia dalam Arab Gundul, bahasa kemudian Gorontalo dengan pula. bahasa Gorontalo pula. Iya. Nah, dengan kitab Mi'raji yang disusun hampir memakan waktu 2 tahun ini, sekarang anak-anak muda kalau baca itu saya jamin pasti tertarik. Dan akan menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena melihat hikayatnya itu yang luar biasa dan tentu akan menambah pelajaran buat dia. Ada sejarah juga di Ya, situ. ada sejarah dan luar biasa gitu. Budaya Gorontalo ternyata dengan Arab Pegon itu Ya, Arab nggak Pegon. main-main gitu. Oke, berarti ini bukan tidak akan berhenti di sini, Pak, ya, untuk ini budaya. Iya, karena salah satu kewajiban moral, namanya aja Universitas Negeri Gorontalo. Ya. Menyandang nama Gorontalo kan, Gorontalo karena berada di Gorontalo ya, tentu juga harus berkontribusi terhadap pengembangan Gorontalo baik dari sektor budaya, kemudian sektor SDM dan sektor lainnya. Keren. Nah, saya penasaran di kitab Mi'raji ini, gitu, apakah ada mungkin mahasiswa yang dilibatkan atau apa, Pak, untuk karena yang isu paling besar ini adalah anak muda saat ini yang notabene mahasiswa yang 24 ribu tadi itu yang tidak paham apakah jadi perwakilan mahasiswa, dosen itu kan pada saat sosialisasi FGD kan kita libatkan. Bahkan sampai saat ini pun sebelum kita mencetak dia dalam jumlah yang sangat banyak, kita masih sangat terbuka terhadap telahan kritis dari teman-teman berbagai stakeholder apabila memang ada penyempurnaan yang dibutuhkan. Karena tentu untuk menyusun ulang sesuatu yang hanya dituliskan tangan di lembaran-lembaran secara turun-temurun dari 200 tahun lalu bukan sesuatu yang mudah gitu. Tetapi ketika kita sudah mempunyai format baku, paling tidak disinilah titik tolak kita beranjak untuk menghasilkan sebuah karya yang lebih sempurna gitu. Oke, nah ini keren nih. Jadi UNG saat ini itu bicara soal ekonomi gitu, sumber daya alam, SDM gitu, budaya gitu ya. Nah, apalagi nih sebenarnya yang bisa kita omongin ini. Nah, ada satu poin yang saya ingin, mungkin ini di bagian segmen terakhir yang saya ingin ini, Pak. Kemarin itu UNG itu meluncurkan ada MBKM Pemilu. Oke, kayak gimana sih sebenarnya? Tujuannya apa sih, Pak, MBKM Pemilu itu? Jadi gini, pemilu 2024 itu kan pemilu yang dalam tanda petik bisa dibilang istimewa. Istimewanya apa? Karena kurang lebih 56% pemilih itu milenial, ya. Generasi muda. Bahkan dari jumlah tadi itu hampir separuhnya itu pemilih pertama. Pemilih pemula nih, baru kali ini memilih gitu. Nah, artinya dengan kondisi ini, kemudian dengan sebaran mahasiswa kita yang ada, kita ingin berpartisipasi, berkontribusi dengan meluncurkan KKN MBKM Pemilu, di mana mahasiswa dari tempat tinggalnya bisa akan KKN di situ untuk ikut menyukseskan terselenggaranya pemilu ini.
baik dari sisi penyelenggaraan, dari sisi partisipasi masyarakat agar supaya tidak golput dan sebagainya, itu lebih kepada bagaimana UNG bisa mengambil peran untuk menjadi bagian mensukseskan pesta demokrasi 5 tahunan yang fundamental sebenarnya buat bangsa dan negara kita. Nah, ini, di MBKM ini sendiri Pak, kira-kira pesertanya ada berapa sih Pak untuk ininya? Pesertanya jumlah persisnya saya peserta MBKM ini kurang lebih ada hampir 500-an ya kali ya. 500-an mahasiswa ya. Karena 500-an mahasiswa. Ini luar biasa sebenarnya. Karena kita hampir tersebar di seluruh ini. Iya, 500 lebih, hampir 600 mahasiswa gitu. Hampir menjangkau seluruh wilayah TPS kabupaten kota. Kabupaten kota ya. Berarti ini kalau misalnya saya tarik nih ya isu-isu sekarang lah kita lihat Pak ya, banyak sekali juga kampus-kampus, dosen-dosennya, guru besarnya juga sekarang turun gitu, memberikan statement dan sebagainya. Cuman ternyata UNG sudah lebih dulu. Ya. Dan itu merupakan kegiatan MBKM pemilu pertama di Indonesia. UNG langsung ambil jatah jadi itu. Jadi ketika ada itu kami bilang ya kami mengambil jalur ini. Saya tidak ingin mungkin itu area teman-teman yang kita hargai, memiliki kajian dan sebagainya, bisa debatable, tapi kami untuk Gorontalo kami lebih menginginkan untuk Gorontalo dan sekitarnya kami mengambil porsi di MBKM pemilu itu. Dalam artian bahkan ke depan ini harusnya bisa menjadi pilot project nasional ya. Dalam artian seluruh Indonesia harusnya kita bisa melakukan ini agar supaya kredibilitas pemilu itu sendiri pasti akan lebih meningkat gitu dikarenakan ada keterlibatan mahasiswa sebagai salah satu pemantau dari penyelenggaraan pemilu itu. Ini sebenarnya lebih masuk akal sih sebenarnya. ya. Cuman ya saya jadi penasaran Pak Edward. Dari semua hal yang Pak Edward lakukan saat ini, mungkin dari rektor waktu pertama menjabat, ada Teluk Tomini yang isunya luar biasa gede, bahkan sekarang lagi itu muncul dengan kitab Merajinya yang tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh orang lain gitu. Nah, ini goalsnya apakah saya dengar-dengar gitu, UNG itu mau jadi PTNBH. Apakah ini bagian dari itu juga untuk? Sebenarnya UNG menjadi PTNBH, UNG menjadi akreditasi unggul, sebenarnya kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan. Karena yang kita lakukan adalah kita terus melakukan pembenahan secara institusi, meningkatkan kualitas kapasitas, sehingga oleh kementerian. Jadi menuju PTNBH itu ada namanya PTNBH Analitik. Jadi ada beberapa indikator yang dinilai secara terus-menerus, day by day oleh kementerian. Setiap tahun gitu, dari sektor ini nilainya berapa, sampai sudah memenuhi poin tertentu sehingga dia layak untuk beralih status menjadi PTNBH. Jadi ternyata dengan peningkatan kualitas kapasitas itu, UNG terus mengalami peningkatan dan akhirnya berada pada poin yang memang sudah harus ke PTNBH. Jadi menjadi PTNBH itu bukan dalam koridor hari ini besok kita mau jadi PTNBH. Ya semua orang bisa berkeinginan, tetapi ada PTNBH Analitik yang dibangun dengan sistem IT tadi oleh kementerian yang akan menentukan mana perguruan tinggi yang sudah bisa ke PTNBH dan tidak gitu. Jadi kalau kayak kemarin itu ada skor minimal 300, nah UNG itu skornya itu sudah melampaui di atas 300, sehingga oleh kementerian itu dianggap untuk sudah layak menjadi PTNBH, sehingga di tanggal 29 Januari selaku rektor saya diundang untuk melakukan presentasi terkait kesiapan UNG. Dan itu kita sudah dahului. Jadi tahun lalu Pak Dirjen sendiri udah datang, Ibu Sesdirjen udah datang, ketemu dengan seluruh dosen, ketemu dengan seluruh pimpinan dan sebagainya untuk melakukan dialog sosialisasi kenapa UNG harus ke PTNBH. Jadi memang itu ada dari pihak kementerian juga yang melakukan penilaian kenapa harus PTNBH. Gitu ya. Dan PTNBH itu kan sebagai tata kelola yang lebih otonom, yang membuat ruang gerak dari perguruan tinggi itu menjadi lebih dinamis dalam rangka untuk mencapai visi misinya, kemudian dalam rangka untuk menegaskan differential value yang dimiliki, termasuk bagaimana berkontribusi terhadap pengembangan kawasan tempat perguruan tinggi itu berada, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi. Berarti memang ketika misalnya jadi PTNBH, progres atau proyek dari Teluk Tomini ini bisa lebih karena gerak UNG kan akan menjadi lebih dinamis gitu. Dan tentu juga
dengan menjadi PTNBH keleluasaan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, berbagai lebih pihak terbuka itu juga luas. menjadi lebih mudah. Oke, nah ini kita semua udah nih Pak. Jadi dari 2 periode sampai saat ini Pak Edward menjabat gitu, kemudian isu-isu yang ada saat ini juga, gagasan yang Pak Edward bikin. Untuk WNG oke, ada ketemu, untuk Gorontalo ketemu juga dapat poinnya, untuk Sulawesi juga dapat karena bahas Teluk Tom ini gitu. Pada akhirnya ini nanti Pak Edward, gagasan yang Pak Edward sampaikan, yang lakukan saat ini itu bukan lagi tentang hanya UNG, tapi tentang masyarakat luas. Nah, yang jadi pertanyaan gitu, tidak ada kepikiran Pak gitu, misalnya untuk ke jenjang ya oke rektor kayaknya sudah ini nih ada nih apa namanya tahun ini nih ada kontestasi nih yang mungkin bisa lebih masif lagi saya ini nih. Kita singgung itu dikit lagi guys, karena kalian pasti penasaran juga kan. Gimana Pak? Oke, jadi memang kalau terkait dengan apa ya, kepala daerah ya ini maksudnya. Kepala daerah. Itu memang bagian dari proses politik yang tentu sangat dinamis. Dan saya juga tidak munafik untuk mengatakan bahwasannya memang sudah ada beberapa partai politik lewat ketua partainya yang datang untuk mengatakan bahwasanya Pak Rektor, Pak Edward harus siap gini kalau udah layak untuk maju pilkada dan sebagainya. Tetapi buat saya sendiri, saya kan tidak ingin berandai-andai, gitu ya. Artinya proses politik itu kan begitu dinamis, gitu. Tetapi kalau masyarakat maupun elit-elit politik ada yang menilai bahwasanya rektor UNG itu pantas untuk bertarung di pilkada, tentu kami mengucapkan terima kasih. Dalam artian itu sebuah rasa kami mendapatkan kehormatan gitu ketika oleh masyarakat dan elit tokoh masyarakat ketika dinilai seperti itu. Tetapi untuk aktualisasi ke proses sana tentu ada tahapannya dan sebagainya. Dan itu kami tidak ingin berandai-andai. Kami tetap akan fokus terus untuk mengembangkan UNG sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Karena periode kedua kami juga baru memasuki tahun pertama. Tetapi sekali lagi saya bukan orang yang orang yang akan bersifat takabur dan jumawa. Oh enggak, itu enggak mungkin. Sebenarnya enggak juga. Karena buat saya sejak awal itu ngalir aja gitu. Ngalir. Sebagaimana saya ceritakan di awal tadi, saya pulang Gorontalo kan gak ada niatan jadi rektor. Gitu. Tetapi ternyata, alhamdulillah kok cepet banget gitu jadi rektor. Gitu ya. Terpilih lagi sekarang malah. Sama kayak UNG tadi, kita tidak mengejar untuk segera menjadi PTNBH, untuk akreditasi unggul. Tapi kita membuat menjadi lebih baik, ternyata akreditasinya udah unggul, skor analitik PTNBH analitiknya udah di atas minimal, sehingga sudah harus mempersiapkannya seperti itulah. Kurang lebih kalau seandainya ditanya soal pilkada sama seperti itulah. Apabila memang mengalir dan memang dibutuhkan dan seperti apa ya kita lihat dinamikanya. Tetapi saat ini kami tetap fokus untuk UNG. Ya, siap masyarakat gitu, teman-teman juga yang ada punya niat. Nah ini sudah jelaskan, ya siapa tahu setelah podcast ini tayang gitu, muncul nih nama di survei ini. Oke, mungkin itu saja Pak Edward, terima kasih banyak waktunya. Dan ini luar biasa banget, dan untuk teman-teman yang lain banyak banget inspirasi yang bisa kita dapat, apalagi sepak terjang Pak Edward dari zaman masih terima kasih. Sekolah. Semoga bisa menginspirasi anak muda yang saat ini tengah berjuang juga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, An. Terima kasih.